Assalamualaikum. Kepala. Waalaikumsalam. Monggo-monggo enten napa Pak Nggih. Binton? Ya, Bu, ya nyun sewu nggih. Oh, Ini nggih ya saya minta pripun? maaf. Minta waktunya sebentar lah, Bu. Boleh, Ingin kenapa? ya wawancara lah, Bu, Oh, gitu. nggih. Soalnya kan gini ya, Bu, kebetulan kan saya sedang apa ya mempelajari beberapa kasus, Ya, kemudian juga bagaimana caranya ibu selaku pimpinan gitu ya. di sekolah ini dalam mengambil keputusan gitu. Jadi ya nanti mbok yang ditanyakan ada kecenderungan sensitif ya, saya minta maaf ya Bu. Iya, monggo enggak apa-apa. Jadi gini ya Bu, kalau Gimana? apa setiap sekolah itu kan pasti punya permasalahan lah Iya, ya. betul. Nah, untuk di sekolah ini pasti ada masalah ya Bu. Jelas ada. Jelas ada lah ya. Iya. Nah, jadi kan gini ya Bu, kalau yang namanya masalah gitu ya, terus caranya dengan melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut, biasanya bagaimana gitu Bu? Ya, kalau saya sih biasanya sering sih enggak, setiap beberapa bulan sekali saya masuk ke kelas masing-masing, kemudian saya monitoring, kemudian ada beberapa guru yang apa itu namanya ya cerita-cerita, ya saya tanggapi masalah-masalahnya. Gitu. Contohnya ada guru yang kayak gini, ya otomatis kan saya harus menampung setiap guru yang A, guru yang B, guru yang C, begitu Pak Binton. Berarti laporannya pasti ada lah ya, Jelas misalnya ada laporan kalau itu laporan ya. iya. Terus timbul sebuah dilema nggak Bu? Jelas timbul itu. Saya gini ya Bu, kan kalau menurut ini teori yang saya pelajari itu kan ya ada dilema etika, ada bujukan moral gitu ya. Ya dua-duanya ya pasti ya ada lah ya Bu. Nah, kalau yang menyangkut dengan dilema etika itu ya Bu, sebuah kejadian yang terkait dengan dilema etika menurut Ibu yang pernah dialami bagaimana Bu? Ya, jujur saja ya Pak Binton, kalau di sini itu saya lihatnya itu guru pulangnya lebih awal. Iya. Ada Berarti salah satu guru iya. yang seperti itu di sini. Jadi pulangnya lebih awal itu ya. Padahal Iya, kita kan sama-sama tahu ya Bu, jam dinas kan iya sampai betul. jam Sore 3 lah jam ya 3 sore. seperempat, setengah 4 itu. Nah itu pulang lebih awal biasanya jam berapa Bu? Saya panggil, kemudian saya didudukin. Oh, ternyata memang di sini memang yang jujur aja yang Iya. pulang lebih awal itu ya memang guru yang masih honorer, Honorer masih ya. kelihatan bakti. Berarti karena honorer gitu ya terus pulang. Pasti ada penyebabnya ya Bu? Ada memang betul. Tadinya sih saya gimana ya? Saya kurang etis berbicara seperti ini, tapi sudah saya panggil, saya ya agak maklumi lah Pak Binton. Wong namanya juga wong sebagai kepala keluarga, kemudian masih honorer. Ternyata dia sudah menyadari terus sudah mengaku memang pulangnya Gasik di luar sana menjadi tukang ojek Pak. Memang kendalanya ya banyak sih, anaknya juga 4, masih butuh biaya. Berarti ada motif ekonomi ya Bu, Iya betul, untuk ada motif menambah ekonomi. penghasilan ya. Kalau misalnya nggak ada kesulitan ekonomi ya mungkin Ya mungkin ya normal lah ya normal, pulangnya insya ya. Allah. Soalnya kan gini ya Bu, kalau itu ada sebuah dilema etika gitu ya. Nah terus selama ini cara Ibu selaku pimpinan gitu ya dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan itu gimana Bu caranya gitu Bu? Kalau menurut saya sih ya guru tersebut saya panggil, saya dudukkan, kemudian saya tanya alasan sering pulang Lebih Gasik. awal gitu ya. Lebih awal itu ada alasannya apa. Setelah saya panggil dudukan, kemudian beliau menjawab. Nah, karena saya baru merumuskan keputusan. Menurut saya sih itu memang bukan apa ya pelanggaran undang-undang, hanya apa namanya melanggar aturan sekolah. Menurut saya sih itu. Berarti ya manusiawi lah ya. Ya jelas manusiawi kan? lah. Jadi tentunya kan di situ pasti ada pertentangan nilai ya Bu. Ya jelas Tentunya ada. kan.
dia mungkin satu sisi dia punya apa ya Bu, usaha gitu ya. Di satu sisi dia harus ekonomi keluarga, rumah tangganya. Di sisi yang lain dia harus tanggung jawab sama sekolah yang di sekolah. Kayak gitu ya. Iya. Berarti memang di situ ada sebuah pertentangan nilai. Betul gitu ya. sekali. Otomatis itu juga menjadi dilema lah ya. Dilema etika buat ibu selaku pimpinan di sekolah ini gitu ya. Terus dari kasus ya Bu yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya, tantangannya apa Bu dalam menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi sebagai pimpinan itu? Tantangannya ya saya ambil tengah-tengah, bagaimana dia caranya sama-sama kewajiban sebagai kepala keluarga, kemudian mencari nafkah buat keluarganya, kemudian yang satunya lagi bagaimana dia berkewajiban ngurusin sekolah anak didiknya seperti itu. Itu harus bisa di tengah-tengah, harus bisa mana yang lebih dipenting. Semuanya sih penting, antara mencari nafkah untuk keluarga, kemudian untuk perkembangan peserta didiknya. Iya, seperti itu. Itu kalau menurut saya itu juga memang sebenarnya nggak mudah ya Bu. Nggak mudah memang, sulit. Ya namanya juga kan bertahap lah Pak. Tidak harus gelap, nggak mungkin. Cuman kalau misalnya Ibu sebagai pimpinan kaku gitu ya, itu juga sulit ya Bu. Iya, sulit. Nggak bisa jalan sana sini saya ya juga Bu. Harus tahu sifat-sifatnya para guru semuanya. Dirangkul lah ya Bu. Iya, dipukul diraup. Terus berarti kan kalau kayak gitu ya Bu, sebenarnya Ibu sudah punya semacam manajemen gitu ya Bu, ya, atau sudah, tata kelola dalam betul. penyelesaian masalah gitu ya. Nah terus manajemen atau tata kelola yang sudah Ibu jalankan seperti apa Bu selama ini? Ya kalau saya sih setiap 2 minggu, 3 minggu sekali saya monitoring perkembangan lesnya seperti apa. Kemudian saya pantau perkembangannya, apa sudah betul, apa belum sesuai yang kita inginkan seperti itu. Soalnya kalau sudah seperti itu kan berarti kan Ibu sudah bisa hadir lah ya di tengah-tengah guru yang bermasalah itu ya. Luar biasa lah Bu. Insya Allah Pak, insya Allah. Tuhan gitu, maksudnya ada nggak Bu rekan atau mungkin faktor yang membantu jenengan dalam penyelesaian masalah? Ya banyak sekali. Contohnya di sini semua guru saya anggap sudah sebagai rekan bahkan sahabat atau saudara Pak. Berarti, kemudian ada lagi selain guru sebagai rekan kerja, sahabat, tempat curhat atau namanya kita kadang-kadang sendiri kan butuh teman curhat. Guru juga kalau misalkan di rumah itu sama keluarga. Kalau di sekolah ya kita anggap saudara, semua guru bisa dicurhati, bisa sebagai teman, sahabat, semuanya seperti itu. Selain ada guru, itu juga ada komite di luar sana. Iya. Komite jangan diambil dimintai dananya saja. Iya betul. Jadi komite itu ya butuh perhatian, butuh kasih sayang, jadi anggapan gitu loh. Jangan yang kalau misalkan cuman dipanggil atau suruh kumpulan, jangan kita sebagai pihak sekolah waktu membutuhkan saja. Begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi rekan, kemudian komite gitu ya. Itu nantinya kan pasti memberikan masukan. Betul sekali, iya betul. Terus rekan komite, kalau kita misalnya kaku gimana Bu? Kayaknya nggak perlu lah ya. Ya nggak perlu lah, kalau saya sebagai kepala sekolah ya jangan kaku-kaku lah Pak. Iya. Jadi ya harus bisa merangkul semuanya. Iya, harus bisa merangkul semuanya. Sifat guru itu berbeda-beda. Dari misalkan saya di sini sebagai kepala sekolah mempunyai anak buah 8. Satu orangnya ada yang bersifatnya keras, ada yang sifatnya lembut, ada yang ya semuanya yang namanya sebagai kepala sekolah kan di sini kan sebagai ibu. Iya. Ibu untuk anak-anakku. Kalau di rumah untuk anak-anak kandungku, kalau di sini semuanya. Terus kalau saya anggap itu tidak ada atasan bawahan sih. Kalau menurut saya semuanya sama lagi. Hanya saya sekarang di sini lagi dipercaya sebagai kepala sekolah. Ya harus bisa
ada ngayomi mungkin ya. lah ngayomi semua Ngayomi, anak gitu. buah. Iya, iya. Anak sing alah, anak sing ora ya dikukup diraup lah menurut Terus saya. gini ya Bu, dari obrolan ini kan menurut saya banyak pembelajaran lah ya. Iya, betul. Buat saya ya, saya bisa menangkap sesuatu gitu ya Bu. Iya. Tapi ya saya butuh penegasan lah gitu. Karena Ibu selaku Iya, pemimpin di sini gitu heeh. ya. Kalau menurut Ibu pembelajaran apa sih Bu yang bisa diberikan dari penyelesaian kasus-kasus tersebut itu Bu? Ya, kalau menurut saya sih pembelajarannya itu tidak semua pembelajaran itu seberuntung. Maksudnya tidak semua orang itu punya nasib yang beruntung gitu ya. Punya nasib yang beruntung, contohnya R. Kemudian satunya lagi ada yang sudah belasan tahun, wong namanya kita kan nasib lah ya Pak Iya. ya, sudah mengikuti ke bawah P3K. Kemudian yang lebih tuanya lagi yang sudah bakti lama belum, ya diikhlas-ikhlasan saja gitu Iya. kalau menurut saya. Iya. Jadi orang semua guru itu tidak seberuntung, semuanya nasib-nasiban lah. Nasiban, iya. Iya, menurut saya seperti itu. Kemudian ya paling sih sebagai kepala sekolah jangan kaku-kaku lah sama Iya. anak buah. Iya. Gitu. Berarti pertama karena tidak semua orang punya nasib yang beruntung Iya, gitu ya. betul. Jadi mungkin kita harus lebih toleran lah ya. Iya betul. Harus bisa Ora usah kaku, ora usah sing maring anak buah sing kira-kira arep nglakoni kabeh iki lah. Iya, iya. Seperti Oke, itu. oke. Kalau menurut saya Iya, sih, Pak iya. Binton. Iya, ini matur nuwun banget Iya. ya Bu. Sudah Nggih, banyak nggih. hal yang saya serap gitu ya Iya, Bu. betul. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat gitu Bu. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya terima kasih. Iya. Saya mohon pamit ya Bu. Ya, semoga sih saya sebagai kepala sekolah mendoakan lah Amin, amin. yang terbaik buat Pak Binton. Nggih. Sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, ini saya boleh share waktunya. Ya intinya ingin ngobrol-ngobrol lah Bu. Silakan. Kebetulan ini kan sedang ada apa ya tugas gitu ya Bu terkait sebuah apa apabila keputusan dalam sebuah kasus atau masalah gitu. Terus untuk di sekolah Ibu gitu ya Bu, masalah itu ada nggak tidak itu? Pasti ada. Pasti ada masalah Pasti. gitu ya. Pasti ditemukan masalah. Pernah nggak Bu mungkin mengalami suatu permasalahan yang agak rumit gitu ya Bu? Pernah gitu ya. Pernah mengalami. Yaitu bisa Bu ya Bu, kalau boleh tahu mungkin salah satu masalah yang pernah mungkin apa yang membuat Ibu merasa apa agak bingung selaku pimpinan gitu ya Bu. Iya. Kira-kira apa Bu kalau boleh tahu? Itu masalah kedisiplinan kerja. Itu ada salah satu guru yang melalaikan sih tidak, cuma secara bertahap, bahkan 2 minggu sekali itu ada masalah ya hubungannya keluarga kan, dari kepentingan keluarga akhirnya melambat ke dinasannya keuangan. Mungkin kalau boleh dijelaskan lebih spesifik ya Bu. Iya. Itu guru itu rutin tidak masuk dalam misalnya 2 minggu lah ya, 2 minggu ada waktu izin gitu ya Bu. Iya. Itu setelah ini ya setelah pendekatan dipanggil, kok ada apa tadinya sih belum jelas si guru itu. Setelah ada pendekatan dari saya khususnya itu mengantar anak yang sedang berobat tetapi yang penyakit agak serius ke rumah sakit juga jauh, jadi dia memerlukan waktu 2-3 hari untuk setiap 2 minggu sekali. Jadi karena Ya. pengantar anggota Anak, keluarga, ya. anaknya malah ya ya. anaknya.
Jadi harus menghalalkan Iya, jadi Mengajar gitu melalaikan ya. melalaikan tugas. Tapi secara kami seorang tua yang di sekolah ini, saya yang ngambil keputusan sebenarnya untuk memanggil dengan hati ke hati. Ya jangan setiap 2 minggu rutin manggilnya seperti itu. terus itu tetap menjadi dilema ya. Ya jelas karena merugikan dari sisi aman, Iya. terus merugikan dirinya sendiri sih dulu itu juga merambah ke kepala sekolah. Soalnya jadi ya Bu, kalau menurut apa yang sudah saya pelajari sekarang itu kan ada istilah dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Ya jelas sih memang Jelas. beda lah ya. Ya. Kasus itu cenderungnya dilema etika atau rujukan moral ya. Itu kan ada perbedaan ya. Iya. Nah, cara ibu gitu ya untuk ya mengidentifikasi lah bahwa itu sebuah dilema etika gitu ya. Ya. Caranya bagaimana Bu? Kalau secara etika, si guru itu juga benar-benar melanggar etika ya, tapi bagaimana ya secara moral kita ya harus istilah saling menolong, Kepedulian gitu ya, ada ya, kepedulian rasa gitu ya, Bu. sosialnya itu harus ditimbulkan. Heeh. Setelah seperti itu Tahapannya bagaimana Bu? tahapannya Dalam mengambil dari satu itu ya Bu. iya seperti berkomunikasi lah secara intern dulu, terus secara intern, kemudian kalau nggak ada perubahan ya mungkin ada hal lain. Hal lain gitu Gitu, ya. ya. Berarti kan di situ ada tahapan kan Iya. itu tempuh gitu ya Bu. Kalau ada tahapan berarti kan ada langkah-langkahnya Iya. gitu ya Bu. Nah langkah-langkah yang sudah pernah ambil gitu ya dalam menjalankan pengambilan keputusan selama ini biasanya apa saja Bu? Jadi pihak yang terlibat seperti faktanya, fakta-fakta itu seperti berarti Ibu caranya lihat dulu faktanya Iya. gitu ya. faktanya seperti apa. Terus yang terlibat ada ya di situ. Ada. Terus ada berarti Ibu nanti harus melihat dulu nih faktanya apa gitu Iya. ya. Terus kemudian yang terlibat siapa saja Ya, gitu seperti ya. itu. Terus ada lagi Ini Bu kan juga ada yang bertentangan yaitu kedisiplinannya itu kan kesimpulannya harus gitu juga ya. kita pikirkan. Kalau seperti ini kan disiplinan ya nomor 1 namanya seorang abdi negara. Nanti setelah itu dirasa penuh gitu ya Bu, mungkin Ibu baru membuat sebuah keputusan gitu Ya. ya. Seperti dengan teguran, surat dan sebagainya. Untuk permasalahan yang pernah Ibu hadapi gitu ya, Iya. Bu, itu kan sudah jelas tadi Iya. ya, bahwa memang ada sebuah dilema etika Iya. gitu ya Bu. Di satu sisi dia ingin membantu, bukan membantu ya, tapi memang anaknya sendiri harus Iya. berbakti gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga punya kewajiban untuk tetap hadir dalam pembelajaran gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu ya Bu, berarti kan yang menurut Ibu loh dalam pengambilan keputusan yang selama Ibu ambil itu ya, yang efektif itu apa Bu yang bisa menjadikan lebih efektif itu? Kalau menurut saya yang lebih efektif diambil langkah-langkah yang nantinya tidak merugikan dari pihak tugas dan juga anaknya. Nah, kalau dari pihak tugas saya selaku ya istilahnya pimpinan, kita rangkul, kemudian kita ambil solusi yang baiknya seperti apa. Contoh dalam satu keluarga kan tidak hanya yang bersangkutan, Iya. ada keluarga lain. Nah itu diambilkan dari sisi situ ya, misalnya ada ayah, kan yang ibu ini, ibu ini jadi bisa si ayah atau saudara paman atau tua kan bisa. Yang penting ada saudara yang menggantikan, jadi tugas
kedisiplinannya yang mana menyangkut anak didik juga disiplinannya sendiri itu tidak terganggu, maka kita ambil solusi seperti itu. Itu alangkah lebih bijaksana kalau menurut Terus saya. ini ya Bu. Berarti selama ini yang menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan tersebut itu apa Bu tantangannya? Tantangannya kalau ini ya terhadap bagaimana guru itu bisa hadir pada waktu pembelajaran supaya siswa-siswa ini tidak dirugikan, terbengkalai. Maka harus dikontrol setiap jam belajarnya atau bagaimana belajar anak itu tidak terhambat, bisa berjalan terus menerus. Maka tak seperti tadi saya sampaikan bisa diganti oleh orang lain untuk mengantar anak berubah. Itu kalau boleh ya, Iya. itu sebagai bisa menjadi Solusi lah. Melihat cara Ibu selaku kepala sekolah gitu ya, dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, itu menurut saya itu sudah ada semacam manajemen atau tata kelola. Cuma saya juga perlu tahu Ibu gitu. Ya. Berarti tata kelola yang sudah dengan ambil selama ini bentuknya seperti apa sih Bu? Atau mungkin prosedurnya gitu dalam Kalau prosedur yang saya ambil seperti kita ya tidak setiap jam sih tidak ya, paling nggak setiap hari lah kita tengok, kita dalam itu seperti bimbingan lah, terus monitoring setiap ke kelasnya dia mengajar itu apakah pengajarnya bisa efektif atau masih ada kendala. Itu kalau ada kendala sebabnya apa ya saya tanya. Setelah ditanya kemungkinan ya nanti bisa ada solusi lagi. Berarti di situ ada dua fungsi ya. Ya. Monitoring sekaligus memberikan Membimbing. bimbingan gitu ya. Ya. Karena dia memang guru tersebut memang sebenarnya sedang ada masalah gitu ya. Manajemennya sudah ada ya. Tata kelolanya juga sudah ada. Cuma kalau menurut saya tentunya kan itu tetap tidak bisa berdiri sendiri ya Bu dalam menghadapi masalah seperti ini gitu. Nah menurut Ibu itu apa ya, adakah yang mungkin selama ini membantu Ibu atau faktor-faktor yang bisa mempermudah dalam penyelesaian maupun pengambilan keputusan ini gitu? Ada, yang jelas tetap ada dalam lingkup sekolahan juga ada namanya teman sejawat lah. Kita sharing dengan teman-teman bagaimana untuk istilah menyelesaikan permasalahan saudara dalam satu sekolah. Nah, kita ada masukannya seperti apa. Andai kata dari sekolah ini saya kurang begitu ini ya, kemudian saya ke pengawas selaku pimpinan saya, langkah yang baik, yang efektif itu seperti apa gitu. Tetap saya minta bimbingan ke atasan saya. Oh gitu ya. Iya. Ada semacam sharing. Iya. Pertama tadi dari rekan, yang kedua dari pengawas. Iya. Itu kalau bisa cukup dari sekolah sih, saya tidak mungkin sampai ke pengawas. Kalau dari pihak sekolah dari satu keluarga belum bisa diambil keputusan, saya ke yang lebih atas lagi. Jadi situ kan memang butuh kehati-hatian. Iya, namanya juga. Kalau istilah orang bekerja ya harus penuh berhati-hati, apalagi saya selaku orang tua ya, jadi mengambil keputusan itu tidak semena-mena menurut hati saya, jadi saya harus dengan prosedur yang saya tempuh. Itu menyangkut banyak orang. Iya. Terus gini ya, dari pengalaman yang sudah alami selama ini, baik masalah maupun mengambil keputusan, tentunya kan ada pembelajaran. Nah, pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan
etika gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi masukan buat saya gitu ya Bu, dalam tata kelola pengambilan keputusan itu apa Bu pembelajaran? Pembelajaran yang pernah saya alami yang mudah-mudahan sih dari Bapak sendiri, nanti kalau baik ya silakan untuk diambil. Amin. Seperti ini contohnya, kalau kita kan namanya satu keluarga di sekolah kan tidak mungkin sama Iya, ya. betul. Jadi kita harus tahu karakter si A, si B, si C bagaimana, kita ngomongnya seperti apa, kita harus tahu. Oh, Setelah tahu, andai kata ini sih mudah-mudahan tidak ada masalah. Andai kata ada masalah, kita ngambil jalannya ini supaya tidak menyinggung perasaan yang bermasalah. Itu kita harus tahu karakternya. tahu karakternya, berarti bisa ngomong Ya, tahu karakternya gitu ya. ya, seperti itu. Kalau saya betul, ya karakternya itu main dengan jalan ngomongnya seperti apa. Iya. Terus jangan sampai menyinggung perasaan gitu ya Bu. Iya, itu yang nomor satu, kemungkinan jangan menyinggung perasaan. Jadi tentunya ya sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Ya bisa, saya juga bisa mengambil hikmah atau pelajarannya gitu. Ini terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu sukses di sekolah ini gitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya juga lancar dan Amin. berkesan. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama. Atur dulu kayaknya. Sama-sama.